Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa amma qiyamuhu alaihi salatu wassalam lailatan nisfi min Sya'ban fa an Aisyah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-laili fa shalla fa atala sujuda hatta dhanantu annahu qad qubida falamma ra'aitu dhalikum tu hatta harabtu ibhamahu fataharraka faraja'tu falamma rafa'a ra'sahu min as-sujud wa faraga min salatihi wa qala ila akhirih. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, duduk kita, niat kita, langkah kita senantiasa mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sebagaimana rutinan biasa kita, majelis taklim remaja Jami Masjid Jami Al-Ittihad malam Rabu, kita tidak meneruskan dulu pembahasan fikih, melainkan kita membahas yaitu tentang masalah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam 15 daripada bulan Sya'ban. Jadi di dalam hadis Nabi SAW dikatakan khamsun la turaddu fihinna ad-da'wah, khamsul layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya setiap hamba yang berdoa kepada Allah, kalau dia beriman, beramal soleh, menjalankan semua syarat-syarat doa, pasti akan diterima. Namun lamban atau tidaknya diijabah itu hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua doa itu tidak ditolak, pasti diterima oleh Allah taala. Ya, sebab ulama katakan ada yang doanya itu langsung dikabulkan saat itu, ada yang ditangguhkan. Ya, dan itulah Allah Subhanahu wa taala yang dengan maha bijaksananya lebih mengetahui kebutuhan kita. Maka kita dituntut untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita banyak doa kok belum dikabulkan, tidak, tapi ditangguhkan karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kebutuhan kita. Sebab kalau dikabulkan semuanya repot. Ya, coba setiap hamba doa langsung menjadi rumus akan dikabulkan oleh Allah, repot. Semua orang pasti kadang doanya minta banyak rezeki jadi orang kaya. Seandainya dikabulkan Allah taala semuanya orang kaya, udah bingung. Siapa yang mau ngangkat sampah? Siapa yang mau jadi tukang apa lagi gali kubur? Orang kaya semuanya kan begitu. Nah, jadi disinilah ya uniknya hidup Allah Subhanahu wa taala atur sebaik sedemikian rupa. Namun ada waktu-waktu yang diijabah oleh Allah taala. Di antara lain yang hadis tadi kami sebutkan. Hadis ini ada di dalam kitab Jami'us Shaghir, banyak ya, di dalam kitab-kitab, dan riwayat itu juga bisa dipertanggungjawabkan. 5 malam tersebut yang pertama adalah malam dari bulan Rajab, awalul lailatin min Rajab. Ya, malam pertama bulan Rajab. Ada yang mengatakan 10 pertama bulan Rajab dari tanggal 1 sampai 10. Tapi yang kuatnya kalau ikut konteks hadis secara zahir malam pertama bulan Rajab sudah kita lewati. Nah, yang kedua adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ya, pertengahan malam daripada bulan Sya'ban, berarti malam ke-15. Malam ke-15 bulan Sya'ban ini adalah malam yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah taala. Bermulanya malam itu kapan? Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itulah yang disebut dengan malam. Maka kita sholat maghrib, sholat isya itu udah masuk kategori malam hari, walaupun masih pertengahan atau masih awal daripada malam. Jadi kalau antum bagi aja tuh dari mulai terbenam matahari sampai terbitnya, kalau misalnya bisa dibagi 3, ya udah, itulah kita bisa ambil pertengahan dan juga sepertiga daripada malam, seperti itu. Baik, malam nisfu Sya'ban, malam yang sangat mulia, malam yang sangat diagungkan. Tapi hati-hati, banyak juga riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, riwayat-riwayat yang sangat berlebihan. Ya, riwayat-riwayat ya ini kita mempelajari sebagai kebijaksanaan kita saja ya, jadi jangan semuanya juga diambil ya merasa benar dan yang lain-lainnya, tidak. Adapun amalan-amalan kita yang sudah biasa kita rutin baca Yasin 3 kali itu hanya secara umum saja, jadi tidak secara khusus ya. Kalau misalnya ditanya apakah malam nisfu Sya'ban Nabi baca Yasin, ya memang tidak ada riwayat. Apakah sahabat baca Yasin, ya tidak ada riwayat. Tapi baca Yasin sendiri itu baik dan bagus gitu loh. Baik dan bagus karena diyakini dengan hadis-hadis yang sahih bahwa surat yang paling cepat untuk menunaikan segala macam hajat-hajat kita adalah surat Yasin. Selain daripada surat Al-Fatihah, yaitu surat Yasin.
Ya makanya sampai ulama itu duduk sengaja sampai baca Yasin 313 kali. Ada yang sampai ribuan kali baca Yasin. Full tapi bukan Yasin dong, Yasin begitu malah cepat begitu. Ya, jadi Yasin itu dalam hadis saja itu pagi kalau kita baca Allah akan jaga kita dan akan ditunaikan segala hajat kita di siang hari tersebut. Kita baca di malam hari, ya Allah jaga kita malam hari tersebut sampai pagi menjelang. Ya, sampai dalam surah Yasin itu pernah saya sampaikan juga, idza qara'aha al-ja'i fayashba'uhu Allahu min fadlih wa huwa qalbuhu mutmain. Barang siapa orang yang membaca surat Yasin ya, dalam keadaan yakin kepada Allah dan dia lagi lapar, Allah akan berikan rasa kenyang dari karunia-Nya. Jadi orang miskin kita nggak punya duit, nggak punya, baca Yasin aja kenyang insya Allah. Ya kalau nggak kenyang juga berarti emang kitanya yang belum yakin kan gitu. Ya kitanya yang belum yakin. Cuman jangan dibaca pas puasa nih, puasa baca Yasin mulu biar kenyang katanya. Nggak juga. Ya, jadi itu salah satu dari fadilah surah Yasin. Ala kulli hal apa saja. Yang penting yang sangat dianjurkan adalah ihya. Ihya itu artinya apa? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Aneka ragam ibadah silahkan. Ya, yang penting tidak bertentangan dengan yang lainnya. Nggak pakai ritual, pakai sesajen, pakai apa ya, naruh di pohonan. Nah itu baru ritual yang salah. Ya dia mau baca Yasin silahkan. Nggak suka Yasin misalnya mau baca Al-Baqarah 3 kali ya silahkan. Ya palingan baca Al-Baqarah 3 kali. Ya. Atau mau baca yang lainnya, mau salat tasbih. Nah di sini kita simak satu riwayat dari kitab Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibil Laduniyah. Apa sih yang dikerjakan Rasulullah pada malam nisfu Sya'ban? Pada malam nisfu Sya'ban. Hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri tercinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang lagi rame lagunya nih ya, Sayyidatuna Aisyah. Ya Nabi katakan, "Khudzu nisfa dinikum an hadhil humairah." Ambil setengah agama kalian dari perempuan yang berkulit merah ini, pipi yang kemerahan ini. Siapa? Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini adalah orang yang alim, istri Nabi yang cerdas, banyak meriwayatkan hadis, menjadi mufti, ya menjadi rujukan para sahabat bertanya sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu mendoakan Aisyah di setiap habis sholatnya. Nabi meninggal di pangkuan Sayyidah Aisyah. Kalau ditanya orang-orang, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasul? Qala Aisyah. Aisyah yang paling aku cintai. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang yang paling tahu dah ya keseharian Nabi, Sayyidatuna Aisyah, istri beliau. Ya. Wa qama Rasulullah minal lail fa shalla. Pada malam nisfu Sya'ban Rasulullah bangkit. Bangkit di sini maksudnya adalah salat, ya, fa shalla. Fa atala sujud. Nabi memanjangkan sujudnya. Nabi memanjangkan sujudnya. Ya, dari sinilah ulama fikih berpendapat bahwa dari semua rukun sholat yang paling afdal itu adalah sujud. Karena hadis yang menyatakan sedekat-dekatnya seorang hamba di sisi Allah adalah dalam keadaan sujud. Fa'aksiru doa, maka banyakin doa. Ya, Nabi manjangin sujudnya. Panjangnya di sini tidak dijelaskan berapa menit, berapa jam. Tapi Sayyidah Aisyah mengatakan hatta zonantu annahu qad qubida. Sampai aku menduga bahwasanya beliau itu telah diambil, digenggam oleh Allah, meninggal dunia. Kalau orang yang sujudnya lama, ya orang sujudnya sampai disangka meninggal, ini anak rasa sujud yang udah di atas setengah 1 jam 2 jam. Ya orang udah curiga. Kalau tibang sujud 5 menit 10 menit orang udah curiga belum? Belum. Lagi sujud dia lagi enak. Tapi kalau udah sejam, ya orang sujud, ya udah orang nyangkanya meninggal. Bukan ente begadang, kalau ente sujud lama begadang, ya tiduran, ya kalau udah ketiduran kan gitu, malam takbiran ke Monas, ya sholat Idul Fitri baru sujud Allahu Akbar, begini udah sudah, ya sujud. Nabi sujud lama, falamma ra'aitu dzalik, aku melihat yang demikian itu, ya karena Rasul Sayyidah Aisyah ya memperhatikan, qumtu, aku bangun, berarti beliau dalam keadaan tidur, ya rumah yang sangat kecil Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Sampai kadang ada riwayat aku sholat, ya Rasulullah sholat, itu kaki Sayyidah Aisyah terbentang. Aku singkirin dulu baru sujud. Ya, saking sempitnya rumah Nabi SAW. Akhirnya aku bangkit, hatta harraktu ibhamah. Aku gerakin itu, ya ibu jari Nabi SAW. Fataharraka, bergerak. Ya, Rasulullah bergerak berarti masih hidup.
faraja'tu, aku kembali lagi ke tempatku. Falamma rafa'a ra'sahu minas sujud, ketika sudah mengangkat kepala dari sujud, menyelesaikan salatnya, wa faragha min salatihi, qala, Rasulullah baru nanya, ya Aisyah aw ya Humaira. Nah, di sini panggilan Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, wahai perempuan yang kemerah-merahan. Humair jamak isim tasgir dari ahmar. Kalau dalam bahasa Arab nama-nama itu kan ada bahasa Arab itu aswad hitam, abyad putih, apalagi asfar pakai swad kuning, ahmar merah, azra apa? Biru, ya, asmar coklat. Nah, ini ahmarun merah, Humaira ya itu kemerah-merahan. Saking cantiknya Sayyidatuna Aisyah. Ya, Sayyidatuna Aisyah, "Adhananti anna an-nabiy qad khasa biki." Apakah kamu mengira, kata Rasulullah, bahwasanya Nabi telah meninggalkanmu? Ay ghadara. Ya, ghadara itu maksudnya zahaba. Qultu la. Ya, wallahi ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, walakin zanantu annaka qad qubitta lituli sujudik. Hanya aku mengira bahwasanya engkau telah diambil oleh Allah karena panjangnya sujud engkau, lamanya sujud engkau, kata Sayyidah Aisyah. Faqala, Rasulullah mengatakan, atadrina ayu lailatin hadhihi? Apakah kamu tahu ini malam apa? Tanya Sayyidah Aisyah, ini malam apa? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Sayyidah Aisyah enggak tahu. Ya, Allah lebih mengetahui dan Rasulnya. Qala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Ini adalah malam ke-15 pertengahan dari bulan Sya'ban. Innallaha, sesungguhnya Allah, yattali'u ala ibadihi, mencari-cari, melihat, menelaah. Ya, toli, ya, tola'ah itu kan artinya terbit. Ya, jadi melihat, mencari atas hamba-hambanya pada malam nisfu min Sya'ban, malam 15 dari bulan Sya'ban. Fayaghfiru lil mustaghfirin, maka Allah akan mengampuni orang yang minta ampun, wa yarhamu al mustarhamin, dan merahmati orang yang meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hanya menghidupkan. Makanya yang paling baik kalau ikut Rasulullah, ya selain antara maghrib dan isya kita baca Yasin, malamnya kita sempatkan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Syukur-syukur bisa lebih. Serah mau baca qul ya qulhu, yang penting ambil bagian malam nisfu Sya'ban sholat 2 rakaat. Apalagi di musim kayak begini. Apalagi di zaman seperti ini, wabah lagi turun. Wah, ya mungkin qiyamul lailnya udah bisa menjadi wajib buat kita orang Indonesia. Ya, tahajudnya bisa menjadi wajib kita minta sama Allah, ya. Wa yu'akhir, tapi ingat, Allah akan mengakhirkan ampunan dan rahmatnya ahlal hiqdi, kepada orang yang masih punya kebencian. Kepada orang yang masih punya kebencian. Di sini harus kita pahami. Di dalam hadis yang lain diperkuat bahwasanya ampunan Allah akan terus diberikan kepada orang yang meminta ampunan, kecuali 2. Yang pertama, li musyrikin au masyahin, orang yang musyrik, yang masih ada menyekutukan Allah di dalam hatinya dengan sesuatu, dan yang kedua yang masih punya permusuhan kepada sesama hamba. Makanya kita baik, tradisi kita minta maaf sebelum puasa, ya, minta maaf sebelum puasa, dan lebih baiknya lagi sebelum malam nisfu Sya'ban. Kalau kita udah mau dekat-dekat puasa baru minta maaf, bagusnya itu harus digencarkannya lagi dari pertama bulan Sya'ban masuk. Di situ harus sudah kita share banyak-banyak tuh minta maaf sama orang. Kenapa? Agar mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban masih punya musuh, malam nisfu Sya'ban masih ada hak saudara yang belum ditanggungi, ya masih tertangguhkan, ya masih ada, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mikirlah di sini malam ini, mikir-mikir masih punya musuh apa enggak, minimal kita sambung silaturahim orang yang terputus dengan kita walaupun dengan salam. Ya, walaupun dengan salah, kita punya salah enggak, punya salah, minta maaf gitu. Atau secara umum di sosmed bikin status masing-masing minta maaf menjelang malam nisfu Sya'ban. Tujuannya apa? Mendapatkan ampunan ini. Ya, jangan diabaikan. Sebab kenapa? Ya karena kapan lagi mendapatkan kesempatan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Dalam riwayat yang lain ditopang dengan dalil-dalil yang kuat bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana dilaporkannya amalan manusia. Sebenarnya amalannya itu per minggu itu ada LPG-nya kepada Allah itu. Ya, Allah tahu, Nabi tahu, ya pada hari Kamis. Pada hari Kamis, tapi laporan tahunannya itu adalah malam nisfu Sya'ban. Makanya nanti untuk membersihkan di bulan suci Ramadan. Sampai ulama kan bilang bulan Rajab kemuliaannya di awal, bulan Sya'ban kemuliaannya di pertengahan,
Nah, bulan Ramadan kemuliaannya ada di akhir. Karena di akhir dari situ ada malam Lailatul Qadar. Nah, di situ nanti ada hubung kaitnya tuh antara malam nisfu Sya'ban dengan malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar menurut sebagian ulama yang mengartikan bahwa malam itu adalah malam takdir, bukan malam kemuliaan. Tapi mayoritas bilang Lailatul Qadar artinya kemuliaan. Tapi ada yang mengartikan malam takdir. Karena di malam nisfu Sya'ban terangkat amalan kita, di malam Lailatul Qadar di situ akan dituliskan qada kita dan akan direalisasikan oleh Allah berupa takdir. Ini jadi perbedaannya ya antara qada dan qadar. Qada itu yang masih di Lauhil Mahfuz, yang belum terlaksana. Yang sudah terlaksana itulah yang disebut dengan qadar. Dan qadar ada yang baik, ada yang buruk. Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang buruk tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Itu bentuk adab kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak pakai masker, jalan-jalan kemana-mana. Gua nggak percaya corona. Datang ke zona yang di situ corona semua. Mana sini goblok-goblokin apa? Besoknya kena corona. Ini memang udah takdir dari Allah. Bahlul namanya begitu. Ya, itu namanya bahlul. Dia nggak ngambil asbab namanya. Ya, ketika udah kena malah disandarkan itu takdir. Itu salah. Lah orang udah tahu orang kena penyakit dia samperin, dia nggak safety apa. Nah, itu bukan akidah kita seperti itu. Jadi kembali bahwa takdir itu yang baik semuanya dari Allah, yang buruk juga dari Allah. Tapi sandarkan itu dulu kepada diri kita. Sandarkan dulu itu kepada diri kita, jangan langsung kepada Allah. Berkata Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an, "Walladzi yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dalam Al-Qur'an ayat Allah. Dialah Allah yang memberikan aku makan, dialah Allah yang memberikan aku minum. Makan minum itu jangan dinisbahkan kepada makanan, kepada rasa, kepada apa? Kepada Allah. Allah yang memberikan itu semua. Biar kata makanan sampai ngampar lezat semua dikasih sariawan. Gak usah banyak-banyak, 9 aja misalnya. Rasanya apa tuh makanan? Atau dicabut mati rasa lah lidahnya. Kayak apa itu? Makanan udah enak semua, masakin kopi internasional. Jadi kalau makanan minuman sandarkan kepada Allah. Allah yang memberikan kita makan. Makanya kan doanya alhamdulillahilladzi at'amani saqani. Allah yang memberikan kita makan. Kalau Allah enggak ngasih kita makan, kita enggak bakal makan. Dia kata makanan ada di situ juga. Gorengan sama cabe, gigit mana duluan? Gorengan dulu atau cabe dulu? Gorengan dulu ya, bagus deh gorengan. Ada yang gigit cabe dulu. Ya, akhirnya gigit cabe, gorengannya kesenggol temen jatuh. Rezekinya cabe itu udah dekat sama mulut itu. Ya, udah nggak jauh-jauh lagi udah. Ya, makanya itu hakikat takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ya, kita tetap ngambil asbab. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, intinya tadi malamnya itu adalah menghidupkan. Itu terserah deh mau baca Yasin habis Isya ditambahin lagi atau mau baca kulhu ada juga ya, ada yang baca Fatihah aja. Pokoknya malam itu jangan kosong. Kalau Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang lain membagi malam nisfu Sya'ban dalam kitab yang lain nih, amalan beliau, amalan salaf. Sa'altul Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tampan, ganteng, mirip sama Rasul dari pusar sampai ke atas. Ini dalam kitab di sini nih ada disebutkan. Ya, Sayyidina Hasan itu paling mirip Rasul dari pusar sampai ke kepala. Husain dari pusar sampai ke bawah. Sayyidina Hasan saking tampannya itu pernah menikah sampai lebih dari 200 ya. Abangnya memang 400 perempuan. Ya, teman tidak pernah dikumpulkan dalam satu waktu melebihi hanya 4 saja. Ya, jadi cerai, nikah lagi 4, cerai, nikah lagi. Tapi tidak ada satupun yang diceraikan perempuan kecuali masih mencintai. Masih mencintai. Enggak ada yang namanya ribut, enggak ada yang namanya bunuh gini, enggak ada yang namanya begini. Semua hanya mengharap keberkahan dari cucu Nabi. Saking tampan itu Sayyidina Hasan. Meninggal dalam keadaan diracun. Sayyidina Husain syahid di penggal. Ya, keduanya adalah pemuda penghuni surga. Ya, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Sa'altul Hasan, kata Imam Taus Al-Yamani. Taus Al-Yamani ini adalah seorang tabi'in. Ruya an Taus Al-Yamani annahu qala sa'altul Hasan ibn Ali. Imam Taus Al-Yamani ada di rumah, ada tuh kitab biografi beliau yang dikumpulkan oleh guru kami Syekh Nuruddin. Jadi Imam Taus Al-Yamani juga ulama terkenal, ya, penyebar ilmu agama dari kalangan tabi'in. Ya, sampai beliau itu punya pendidikan kepada anaknya
wajib anaknya dalam sholat itu membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min azabi jahannam fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu Imam Thaus Al-Yamani mendidik anaknya seperti itu. Padahal doa itu hukumnya sunnah tapi diwajibin sama anak-anaknya. Nah, ini beliau nanya kepada Sayyidina Hasan tentang Lailatus Syakki atau Lailatus Syikki. Makna apa Lailatus Syakki? Lailatun nisfi min Sya'ban. Tentang amalan daripada malam nisfu Sya'ban. Qala faqala, kemudian Sayyidina Hasan mengatakan, ana aj'aluha aslasan. Aku menjadikannya malam tersebut menjadi 3 bagian. Ya, karena 3 bagian, sepertiga kali 3 menjadi 1 kan? Menjadi 3 bagian. Fasulusun, sepertiga, usolli fihi ala jaddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertiganya aku jadikan malam nisfu Sya'ban bersolawat kepada kakekku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya malam tadi bermula dari habis maghrib sampai terbit fajar, ya dibagi aja deh. Ya berapa jam di situ. Seandainya malam itu misalnya 12 jam, ya 12 bagi 3 misalnya. Ya 12 bagi 3. Berarti 4 jam pertama. Ya, atau bermula dari habis Isya 3 jam pertama lah. Ya jam 8, jam 9, jam 10 sholawat. Itu Sayyidina Hasan. Ya. Kemudian sepertiga keduanya astaghfirullah ta'ala. Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 11, jam 12, jam 1 ya, itu istighfar sama Allah taala. Kemudian sepertiga berikutnya lagi arka'u fihi wa asjudu. Aku rukuk dan sujud. Maksudnya sholat. Sepertiganya lagi sisanya adalah tahajud, qiyamul lail, segala macam sholat sampai menjelang terbitnya fajar atau datangnya sholat subuh. Itu amalan Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu di malam nisfu Sya'ban. Siapa yang mau berani membid'ahkan? Cucu Nabi. Cucu Nabi. Sepertiga jadi sholawat, sepertiga istighfar, sepertiganya lagi sholat. Ya, kita kalau nggak mampu semuanya jangan ditinggalin deh. Minimal malam itu kita banyakin sholawat, istighfar, kemudian sholat. Jangan begadang, jangan main game, jangan maksiat, jangan yang lain-lainnya. Ya, daripada kalau kita melek maksiat, mendingan tidur. Ya, persiapin buat sholat subuh berjamaah. Ya, sekarang belum ada jamaah juga. Ya, buat sholat subuh di awal waktu deh. Ya, karena kata Imam Ghazali, ya, tidur itu terkadang lebih baik daripada kita melek tapi dalam keadaan dosa. Kalau kita tahu gue bangun, gue bakalan dosa nih, mending gue tidur aja. Yang penting jangan ngurangin hak. Seperti sholat 5 waktu ya. Ya, kalau tidur lebih baik, tidurnya udah habis subuh sampai bangun-bangun Isya. Jahanam begitu namanya. Ya, artinya kita bisa tahu dah malam daripada kita bermaksiat mendingan di itu. Amalan yang kedua yang sangat masyhur dalam malam nisfu Sya'ban adalah dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Faqattu Nabi sallallahu alaihi wasallam fakharajtu. Aku kehilangan Rasulullah. Kemana Rasulullah? Ya, kemana Rasulullah hilang? Fakharajtu, maka aku keluar rumah. Fa idza huwa bil Baqi'. Ternyata beliau ada di Baqi'. Baqi' itu adalah pemakaman yang luas. Namanya Baqi' Gharqad. Kalau kita keluar dari Raudhah, mudah-mudahan semuanya sampai ziarah ke makam Nabi SAW. Keluar dari Raudhah sebelah utara. Sebelah utara Uhud. Sebelah apa? Pokoknya sebelah kiri Raudhah ke sono udah Baqi' Gharqad. Kalau kita jalan masjid bis sebelum kita lewatin Madinah pasti dilewatin Gharqad. Dan di situ pasti kita dianjurkan mengucapkan salam kepada Ahlul Baqi'. Luas pemakaman, cuman nggak ada nisan itu batu doang, nggak ada namanya. Ya nggak ada Kamboja, nggak ada orang pacaran, nggak ada. Wah di sini, ya nggak ada belalang, nggak ada apa. Kalau di sini orang main bola di kuburan, layangan, main belalang. Ini Baqi' Gharqad. Nah Rasulullah di Baqi' ngapain? Ini kalau begini fakat tuh nih, ini dikatakan malam ini. Ya, ziarah itu paling afdal itu malam nisfu Sya'ban. Ya. Bil Baqi' rafi'ur ra'sah, mengangkat kepala Nabi ila sama, ke atas ya, ke langit. Faqala, Rasulullah mengatakan, akunti takhafina ayyakhifallahu alaiki wa rasuluh. Apakah kamu merasa takut Allah akan menakut-nakutimu, Allah dan Rasulnya akan menakut-nakutimu? Karena di perasaan Sayyidah Aisyah ini gak enak, Rasulullah kemana nih gitu kan ya. Rasulullah tanya lagi Sayyidah Aisyah, kamu merasa bahwa Allah dan Rasul akan menakutimu? Faqultu ya Rasulullah, tidak. Qad zanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik. Aku hanya menduga, menyangka bahwasanya engkau mendatangi sebagian istri-istrimu. Padahal ini lagi jatah aku, bahasanya gitu. Cemburu. Cemburu nggak bisa dihilangin. Ya, yang bisa cuma dikurangin, ditempatin kepada tempatnya masing-masing yang pas, jangan berlebihan.
Hatta mau perempuan siapa istri Nabi cemburu, kuat cemburu. Sayyidah Aisyah paling kuat cemburunya dengan Khadijah, dengan Ummu Salamah, banyak ya, banyak. Itu pengakuan beliau sendiri. Nah, itulah perempuan. Ya, faqala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, tapi Nabi enggak mempermasalahkan ya. Ya, kecemburuannya Sayyidah Aisyah di sini dianggap wajar. Ya, inilah akhlak Rasulullah kepada istri. Ya, kita kalau bini ada cemburu ada apa, udah enggak usah ditangkepin. Ya, ini yang nanti yang mau berumah tangga misalnya, ya seperti itulah tabiat perempuan. Lebih baik diam udah, jangan dilawan. Sebab kalau dilawan kepancing, ya maaf, laki-laki mah ya punya kekuatan, sekali tonjok juga udah selesai kan. Cuman nggak sampai di situ, nanti bisa panjang lagi. Ya lebih baik menghadapi perempuan itu diam, istighfar, minta ampun sama Allah. Jangan sampai terkeluar mulut, ya sebab nanti takut keluar kata-kata cerai, nanti hancur rumah tangga. Apalagi sampai keluar kasar dari anggota kita, maksudnya mukul. Ya, kalau emang mau mukul pelampiasan tembok aja silahkan deh, paling mikir sendiri kita. Yang gedek sama bini tonjok tembok sekencang-kencangnya, ntar gue mikir, ya, ntar juga mikir, siapa yang mikir, kita sendiri, ya tembok ditonjok gitu. Jangan sampai. Nabi nggak mempermasalahkan, ini satu hal yang wajar. Ya, Sayyidah Aisyah mengatakan, aku pikir kamu mendatangi sebagian istri kau. Allah menurunkan pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ari ghanami kalbin, maka Allah akan memberikan ampun sebanyak jumlah bulu yang ada di kambing Bani Kalbin. Kambing itu bulunya sampai bisa gitu, silahkan dihitung bulu kambing ada berapa ya, segitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya tidak terhingga lagi. Yanzilu, makna Allah turun di sini jangan dimaknai seperti orang turun, tidak. Yang turun itu adalah perintah Allah dan para malaikatnya. Jadi malaikat itu lagi nyari-nyari malam nisfu Sya'ban. Siapa yang minta ampun, berikan ampun Allah. Minta rahmat, berikan rahmat Allah. Diberikan apa lagi? Minta agar diselesaikan wabah. Selesai wabah. Ya, selesai wabah. Ada ulama bilang ya prediksi, tapi sebagian mengatakan bahwa ini wabah yang ada di pohonan dan buah-buahan, tapi bisa menjangkit juga kepada manusia yang menular. Sebagian ada yang mentakwilkannya, mengartikannya ya seperti corona ya, walaupun bukan corona. Kalau kamu melihat, kata Nabi, bintang di pagi hari, maka disitulah akan terangkat ahad, rufi'al ahad. Ahad itu yaitu tadi wabah termasuk ya, makanya ada ulama yang mengatakan bahwa bintang itu akan muncul di permulaan bulan Mei. Sekarang bulan April. Ya mudah-mudahan informasi hadis riwayat yang kuat dalam riwayat Imam Ahmad itu dalam Musnad. Ya mudah-mudahan di awal Mei atau akhir April ini segera berakhir ya wabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi Imam Ibnu Hajar mengatakan wabah itu tidak akan turun di satu tempat illa khamsina ayyam, kecuali hanya 50 hari saja. 50 hari saja. Terhitung di corona masuk ke Indonesia ini dari awal Maret. Cuman pemerintahnya masih bercanda-bercanda aja kan, dari awal Maret berarti sudah hampir 30 lebih juga. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan sudah diangkat. Berarti kalau sudah diangkat tinggal penanganan yang menyebar dari manusia ke manusianya aja. Bisa jadi corona itu kan cuma sehari doang. Yang kena sesuai dengan takdir. Cuman yang lama apa? Yang kena ini nularin, yang kena nularin. Nah, wabahnya udah selesai, paling cuma sehari 2 hari kali bisa jadi kan gitu. Ya, sehingga bisa dikatakan juga 50 hari dengan penyebaran Allah. Kita nggak bisa memprediksi dan yang lain-lainnya. Yang penting terus kita minta ampun kepada Allah. Ya karena ulama katakan ma nazala bala'un illa an dzambin, tidaklah bala itu turun kecuali karena dosa. Wa marufi'a illa an taubatin, dan tidak akan diangkat bala itu kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Satu-satunya adalah taubat. Oh kan nggak boleh ke masjid, nggak boleh, di rumah masing-masing. Ya kita taatin pemerintah, ya kita jalanin kehidupan. Prinsipnya kata ulama, dawamul hal minal muhal. Kekalnya satu keadaan itu merupakan kemustahilan. Manusia nggak akan ada yang kekal. Artinya keadaan saja nggak bakal kekal. Kita enak begini nggak bakal bisa. Kadang ada dikasih susah sama Allah, dikasih ujian sama Allah, dikasih rasa takut. Selama ini kita nggak punya rasa takut macam-macam, tapi sekarang ada rasa takut apa? Ya udah nikmatin. Ya lagi Allah Taala kasih seperti itu. Dan ini juga tidak akan berkekalan insya Allah. Karena itu sebagai prinsip sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila.
tidaklah kalian sekali-kali bisa merubah ya daripada sunnatullah yang sudah berjalan. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban Allah mudahkan kita untuk beramal, Allah mudahkan kita untuk tahajud, istighfar, sholawat, aneka ragam ibadah. Allah kabulkan semua doa dan permintaan kita semua. Amin ya rabbal alamin.